bangga dulu ya Kak ya. Bangga itu kan BANGGA gitu ya. Nah, kalau kita ngajar SD kan seperti itu. Nah, B itu kalau menurut saya Kak ya, B itu belajar tanpa henti. Jadi bagaimana pramuka bisa membanggakan, berarti anggota pramuka itu harus mempunyai kemauan untuk terus belajar atau belajar sepanjang hayat, begitu ya yang sering kita dengar ya Kak ya. Nah, belajar sepanjang hayat atau belajar tanpa henti atau lifelong learning ini Kak ya, itu harus dimiliki oleh semua anggota pramuka. Karena apa? Karena mau tidak mau dunia ini terus berubah Kak. Jadi kalau kita diam stagnan di tempat, maka kita akan tertinggal. Jadi kemajuan itu tidak akan tercapai, tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perubahan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah gitu Kak ya, katanya progress is impossible without Salam Pramuka. Halo Kakak Pramuka Bojonegoro, kembali lagi bersama kita di program Candu, di mana setiap kata akan menjadi sebuah inspirasi membuat kakak menjadi candu. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa bersama dengan Kak Rita Yuwana. Assalamualaikum semuanya. Salam Pramuka. Salam. Kabar baik Kak Rita? Alhamdulillah selalu baik Kak Niko. Alhamdulillah. Kak Niko bagaimana kabarnya? Selalu begini. Selalu ceria bahagia. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kak Rita sudah menyempatkan waktunya yang di tengah kesibukannya luar biasa. Kalau kita lihat ini kelihatannya di media sosialnya, di Facebooknya terutama, ini kayaknya statusnya kok jalan-jalan terus. Healing terus, kok sampai di mana itu di luar pulau, bahkan kayaknya pernah sampai ke Papua. Betul Kak Rita ya? Oh iya Kak Niko. Alhamdulillah luar biasa ini. Semoga aja nanti bisa menginspirasi semuanya Kak Rita ya. Seperti halnya program Candu ini, memang harapan kita bisa memberikan inspirasi bagi pramuka di Bojonegoro ini, terutama dari dari inspirasi di pramuka Bojonegoro luar biasa. Nggak ada habisnya ya, seperti Kak Rita. Kelihatan ini habis ada kabar baik Kak Rita. Ini kayaknya habis dapat penghargaan apa Kak Rita ini? Oh iya Kak Niko, jadi kebetulan kemarin itu kami mengikuti lomba tingkat nasional Insan Pendidikan Berdampak, di mana di situ ada 4 kategori Kak Niko, yaitu inovator dan inspirator. Untuk inovator pendidikan itu ada pendidikan formal dan non formal, kemudian yang inspirator pendidikan itu ada pendidikan formal dan non formal. Nah, kebetulan kami mengikuti yang Insan Pendidikan Berdampak untuk inspirator pendidikan kategori pendidikan formal, dan alhamdulillah kemarin juara 1 nasional. Alhamdulillah luar biasa sekali. Kiranya kemarin itu membawa misi apa Kak Rita sebenarnya dalam itu? Karena lomba itu kan mesti kan ada ada kriteria tertentu lah. Kiranya kok bisa masuk dalam nominasi dan sampai juara 1 itu ada apa itu Kak? Oh, saat lomba kemarin ya. Nah, ini kebetulan Kak Niko, saya juga bawa bukunya ya. Jadi kemarin itu kami membuat sebuah proyek. Sebenarnya itu kami nggak ada niat ikut lomba Kak Niko, hanya kebetulan saja ya. Jadi sebelum ada lomba itu kami sudah bikin proyek yang mana sebelumnya tuh kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Bangun. Kak Bangun kebetulan sekretaris di Warcap ya. Jadi gini Kak Bangun, saya pengen membuat sebuah kegiatan yang memberdayakan murid-murid saya, karena kebetulan saya berdinasnya itu di sebuah sekolah yang di pedesaan begitu Kak Niko. Jadi saya ingin Kak anak-anak saya meskipun di desa di tengah sawah tuh mereka tetap punya mimpi-mimpi yang besar, tetap mereka itu punya keinginan, mereka punya motivasi, dan saya ingin menuangkan itu di dalam buku Kak. Bagaimana? Kebetulan Kak Bangun kan berpengalaman dalam penerbitan buku. Nah, kebetulan beliaunya alhamdulillah support gitu kan. Jadi langsung saya ajak diskusi guru-guru saya berkaitan dengan rencana tersebut. Kemudian kita ajak diskusi, guru-guru support, kemudian kita ambil dari kelas 456. 456 ini
kita ajak sharing anak-anaknya, kita gali, oh ternyata anak-anak desa itu juga bukan anak-anak yang tidak punya mimpi. Mereka itu sebenarnya juga anak-anak yang tidak kekurangan potensi, Kak Niko. Hanya saja mereka itu masih butuh dukungan, dorongan, dan motivasi seperti itu. Jadi mereka juga menyambut sangat baik, mereka tertarik untuk menulis, kemudian mereka menulis. Ini juga kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolah yang sekarang harus ada coding, ada AI, KKA, seperti itu kan Kak Niko. Jadi mereka manfaatkan laptop sekolah itu secara bergantian dengan didampingi guru-guru untuk menuangkan mimpi-mimpi mereka, begitu Kak Niko. Nah, dari mimpi-mimpi itu kemudian dibantu Bapak Ibu guru untuk merevisi kan tulisannya, mungkin ada yang kurang rapi dan lain sebagainya. Kemudian untuk anak-anak yang mungkin masih bingung terkait mimpi seperti apa, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Jadi mereka maunya menjadi apa sih, mimpinya apa. Kemudian yang terpenting di situ tuh sebenarnya bukan buku dan mimpinya itu Kak Niko, tetapi yang membuat kami memiliki makna tersendiri itu adalah yang kita gali itu bagaimana upaya yang dilakukan oleh anak-anak kami untuk meraih mimpi-mimpi tersebut. Nah, itu kan, jadi ketika mereka menulis ingin menjadi dokter, nah apa yang akan kamu upayakan supaya kamu tuh bisa meraih mimpi menjadi dokter itu. Nah, di situ mereka harus rajin belajar dan lain sebagainya. Nah, sehingga buku ini tuh ternyata dampaknya tidak hanya bisa menuangkan mimpi-mimpi anak desa, tetapi juga bisa menjadi pengingat mereka bagaimana mereka nanti ke depan ketika mungkin mereka merasa lelah, mungkin dunia ini membuat mereka jenuh. Nah, dengan buku ini mereka akan ingat, oh saya punya mimpi dan saya akan meraih mimpi saya dengan cara-cara yang sudah saya tulis di sini, seperti itu Kak Niko. Berarti ini gabungan dari siswa-siswa betul Kak Niko, iya. Jadi ada kelas 4, 5, 6 yang mana ini juga disupport oleh kakak Warcap. Ada Kak Nurul Aziza di sini Kak. Ya, beliau sangat support karena beliau dulu pernah bertugas menjadi camat di Kalitidu. Jadi beliau paham sekali bagaimana kondisi dari alam dan juga warga masyarakat di Kalitidu, khususnya di Gerebekan tempat saya bertugas. Kemudian di sini juga ada Profesor Yohanes Surya, ini pencetus metode gasing Kak, seorang profesor fisikawan juga. Kemudian ini Profesor Bufat, ini adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia Kak. Jadi dengan karya ini ya, jadi yang dilihat itu kita lihat itu bukan bukunya Kak, tetapi dampaknya begitu ke anak-anak yang ada di pelosok Indonesia. Begitu. Kalau boleh tahu, kira-kira seumur kalau kita mau mengakses itu caranya gimana Kak? Atau hanya baru terbatas di lingkup sekolah? Untuk bukunya ya? Iya. Oh, nanti saya kasih lah buat karena judulnya gimana Kak judulnya? Iya, judulnya adalah Membangun Mimpi dari Pelosok Negeri. Ya, jadi ini mimpi-mimpi anak kita yang ada di pelosok negeri. Kebetulan kami tidak menjual secara luas ya Kak, karena kemarin kita belum ada pikiran ke situ. Tapi ternyata di tengah perjalanan memang ada beberapa teman tuh yang tertarik. Gitu kan, yang karena mungkin muatannya kan dari anak-anak pedesaan, lokalan yang ya memang kalau saya lihat itu sebenarnya kan dekat dengan desa saya. Oh iya kan? Wah, memangnya Kak Niko mana bocoran-bocoran? Kalau saya aslinya Gayam sana kan. Oh iya, ya kami tinggal ke barat. Sebelum pemekaran dengan Gayam kan dulu kan juga kecamatan Kalitidu. Oh betul, Kalitidu dulu. Ya. Jadi ya sedikit banyak juga tahu keadaan atau geologis di Gerebekan itu seperti apa. Ini memang ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam judul tersebut, ya memang dari pelosok negeri. Jadi mungkin di sini dalam artian itu meskipun di dalam pelosok itu tidak boleh patah semangat. Tidak boleh Kak. Harus punya mimpi, dan itu nanti juga untuk bagaimana membangun cita-citanya untuk menjadi seseorang yang sukses gitu Kak. Iya betul sekali Kak. Jadi lebih pada pengingatnya gitu Kak. Iya betul Kak. Mereka ada upaya-upaya apa yang akan mereka lakukan sehingga mimpinya itu bisa terwujud di masa depan nanti. Oke, luar biasa sekali itu memang. Ya ini harusnya sebagai sebagai seorang pramuka harus punya dampak lah paling nggak seperti itu. Seperti disampaikan sama Kak Rita ini luar biasa sekali. Ini di sela-sela kesibukannya masih sempat-sempatnya untuk membimbing anak-anak pelosok untuk
ikut menulis. Nah itu kan kalau kita melihat kan menulis itu kan hal yang kelihatannya simpel tapi juga sulit untuk dilakukan ya. Betul sekali Kak, itu butuh telaten juga ya Kak ya. Tapi kira-kira mendampingi mereka gimana Kak Rita? Luar biasa untuk ya effortnya. Kalau kami kan ada wali kelas yang mendampingi Kak. Kalau saya itu di finishing akhir, saya tinggal kurang apa, tapi tetap bahasa saya sesuaikan mereka. Kalau proses mendampinginya seru Kak, karena di sini kan sekali lagi kita kan mengaitkan dengan sekarang anak-anak harus diajari dengan digital itu Kak ya. Jadi anak-anak harus belajar bagaimana menggunakan laptop yang awalnya mungkin mereka beberapa kan belum pernah gitu kan Kak. Nah, akhirnya mereka menuangkan mimpi mereka itu dengan mengetik, itu kan hal baru, menggunakan ChatGPT dengan didampingi oleh guru. Kemudian kita juga menggunakan Canva untuk lebih menarik desain-desain yang menarik. Itu jadi seru sih bisa memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa, bahkan bisa menjadi juara nasional. Semoga nanti ke depan juga banyak sekali penghargaan-penghargaan, terutama ini ya mau nggak mau harus kita support karena memang ini produk memang salah satu sosok atau inspirator pramuka yang harus digelorakan. Seperti halnya kalau nggak salah Kak Rita itu kan di kepengurusan di Kuartir Cabang itu juga menjabat sebagai andalan untuk pramuka membanggakan. Betul sekali. Itu sangat ada relasinya sekali kan seperti itu yang disampaikan oleh Ketua Kak Nurul, bahwasanya memang ada misi untuk pramuka membanggakan lah itu. Kira-kira tuh nanti arahnya tuh seperti apa Kak Rita? Apakah memang sebagai orang pramuka harus punya produk atau mungkin yang sudah dipraktekkan seperti Kak Rita atau seperti apa gitu Kak Rita? Oh ya, terima kasih ya Kak Niko. Ini menarik sekali begitu bagi saya ya. Karena pramuka membanggakan ini kebetulan saya juga baru ya Kak ya, istilah ini bagi saya, dan saya kebetulan yang mendapat amanah di bidang itu gitu. Karena untuk pramuka membanggakan Kak, sebelum kita ke membanggakannya ya, ke pramuka aja dulu lah. Kalau kita mendengar kata pramuka, itu pasti yang diingat apa Kak Niko? Seragam coklat? Seragam coklat. Kemah. Nih ya kan? Gimbal Lina. Nah, atribut dan lain sebagainya. Nah, padahal esensinya pramuka itu sebenarnya bukan hanya sekedar atribut-atribut yang kita pakai Kak Niko. Tetapi pramuka sejati itu lebih ke karakter atau nilai-nilai yang ada pada setiap anggotanya. Begitu. Nah, kalau membanggakan itu, kalau bisa saya rangkum Kak ya, pramuka membanggakan itu dari kata bangga dulu ya Kak ya. Bangga itu kan BANGGA gitu ya. Nah, kalau kita ngajar SD kan seperti itu. Nah, B itu kalau menurut saya Kak ya, B itu belajar tanpa henti. Jadi bagaimana pramuka bisa membanggakan, berarti anggota pramuka itu harus mempunyai kemauan untuk terus belajar atau belajar sepanjang hayat, begitu ya yang sering kita dengar ya Kak ya. Nah, belajar sepanjang hayat atau belajar tanpa henti atau lifelong learning ini Kak ya, itu harus dimiliki oleh semua anggota pramuka. Karena apa? Karena mau tidak mau dunia ini terus berubah Kak. Jadi kalau kita diam stagnan di tempat, maka kita akan tertinggal. Jadi kemajuan itu tidak akan tercapai, tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perubahan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah itu Kak ya, katanya progress is impossible without change. Ya, jadi kemajuan itu tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan Kak Niko. Nah, perubahan itu seperti apa? Kita mengupgrade diri, kemudian kita selalu meningkatkan kompetensi dengan melalui belajar. Nah, jadi kalau kita nggak mau belajar, ya nanti kita yang akan tertinggal seperti itu. Jadi belajar tanpa henti itu penting untuk pramuka membanggakan. Kemudian yang kedua A ya Kak ya, BAA ya. Aktif berkarya Kak Niko. Nah, aktif berkarya. Setelah belajar tanpa henti, kita harus aktif berkarya. Aktif berkarya seperti apa? Kita harus produktif Kak Niko. Produktif itu seperti apa sih? Apakah produktif itu yang kita selalu bekerja atau kita selalu beraktivitas yang nggak ada habisnya?
atau hari-hari kita tuh hanya dihabiskan oleh aktivitas-aktivitas itu tidak Kak Niko. Produktif itu ketika kita berkarya dan itu bisa bermanfaat serta memberi nilai kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi aktif berkarya ya. Kemudian setelah itu N ya Kak ya. Ini pewanjang ya. Oh iya, harus panjang. Oke. Apa Kak tadi Bil? Belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti. Hanya aktif berkarya ya Kak ya. Sekarang N. N itu saya. Itu ya. N itu Kak, niat melayani. Niat melayani. Jadi seorang jiwa pramuka itu Kak, pasti dia akan ada dalam dirinya itu rasa untuk atau kemauan untuk selalu mengabdi, kemauan untuk peduli. Nah, dan seorang pramuka tuh akan menganggap bahwa pengabdian, kepedulian terhadap sesama itu bagian dari kehidupan. Itulah Kak. Ketika kita ada nilai-nilai di situ, ketika seorang pramuka, pasti kalau pramuka sudah pasti ya, punya nilai-nilai untuk semangat mengabdi, kemudian peduli dengan sesama, maka pasti nanti semuanya akan kembali ke dirinya, gitu Kak ya. Kemudian G ya Kak ya. G-nya ada 2 kan, bangga kan. G yang pertama itu gigih menghadapi tantangan. Nah, Kak Niko, tidak ada perjalanan yang mulus di dunia ini ya. Jadi kehidupan itu pasti banyak sekali tantangan, rintangan. Nah, tetapi sebagai seorang pramuka, kita tidak akan fokus terhadap masalah atau tantangan tersebut, tapi kita harus fokus terhadap solusi. Nah, kegigihan kita dalam menghadapi tantangan, atau kita tidak fokus terhadap masalah, terhadap tantangan, tapi kita fokus terhadap solusi, ini yang diperlukan Kak Niko. Jadi itu ya, gigih menghadapi tantangan ya Kak. Kemudian G yang selanjutnya adalah guyup dan gotong royong, atau kita sering dengarnya itu mungkin kerjasama, kolaborasi ya Kak ya. Nah, seperti halnya kita ketika meraih kesuksesan. Nah, ketika kita meraih, misal anak kita dia peringkat kelas gitu Kak ya, tidak mungkin itu diraih dia sendiri. Pasti di situ ada peran guru, peran orang tua. Seperti halnya kemarin ketika kita mendapatkan penghargaan itu Kak, yang insan pendidikan berdampak, juga penghargaannya di kabupaten kemarin Kak. Kebetulan kita mengikuti lomba 100 ide pendidikan untuk Kabupaten Bojonegoro. Itu ide kami masuk salah satu ide terbaik untuk tema anak tidak sekolah kemarin. Nah, kami yakin bahwa dan kami selalu percaya bahwa kesuksesan atau keberhasilan atau prestasi itu tidak akan mungkin bisa kita raih tanpa campur tangan atau tanpa kerjasama dari pihak lain. Jadi tidak mungkin kita individualis langsung kita bisa meraih segalanya dengan kemampuan kita sendiri. Itu nggak mungkin ya Kak ya, kita percaya. Jadi kolaborasi itu penting, begitu Kak ya, kerjasama seperti itu. Kemudian yang terakhir bangga ya Kak ya, agen perubahan. Kan ya, BANGGA ya kan, agen perubahan. Inilah Kak. Nah, seorang pramuka dimanapun dia berada, dia harus bisa memberi manfaat, dia harus bisa berdampak dan membawa perubahan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun dimanapun dia berada. Luar biasa sekali pramuka membanggakan. Ya, jadi pramuka membanggakan itu bisa kita rangkum seperti itu Kak Niko. Jadi nanti diingat untuk kakak pramuka Bojonegoro ketika melihat video ini ya, ini bangga itu. Saya juga mencoba mengingat-ingat. Bangga, B-nya apa Kak Niko? B-nya belajar tanpa henti. Aktif berkarya. N-nya niat melayani. Oke, ayo. Gigi yang pertama. G-nya gigih. Gigih apa tadi itu? Gigih menghadapi tantangan. Ini G yang kedua Pak. G yang kedua. Guyup gotong royong. Yang terakhir apa tadi? Agen perubahan. Baru kali ini saya itu diberikan tebak-tebakan. Luar biasa. Jadi memang
dalam konteks pramuka membangga ini, wah banyak sekali muatan-muatannya yang ingin disampaikan oleh kepengurusan di periode ini Kak Rita ya, terutama Betul dalam Kak Rita sekali. secara pribadi tadi juga sudah menyontohkan ini ada beberapa prestasi dan juga di tengah-tengah kesibukannya juga masih aktif berpramuka, berdampak, nah itu. Tapi kalau dalam personality sendiri ini Kak, untuk pramuka Bojonegoro itu harusnya itu dalam konteks pramuka membanggakan itu harusnya kita harus berperan seperti apa itu Kak? Untuk Bojonegoro. Untuk ya, Kak? Bojonegoro itu. Oke, baik. Pramuka Bojonegoro lah gitu. Iya, terima kasih Kak. Kalau di pramuka ya Kak ya, kita itu ada yang namanya istilah sesosif ya Kak ya. Iya ya, iya kan? Iya, Ada iya. konsep sesosif. Di mana sesosif itu adalah beberapa kecerdasan yang harus kita selalu asah, dan khususnya di pramuka itu akan selalu diasah melalui dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, apa itu sesosif dan apa nanti hubungannya dengan Bojonegoro gitu kan. Nah, sesosif itu kan yang pertama spiritual. 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 Nah, jadi Ini mau cuma tegang nih. di pramuka itu akan dengan kegiatan-kegiatannya itu mengasah spiritual. Yang nantinya pasti di situ akan membentuk keimanan yang nanti endingnya adalah karakter dari anggota pramuka. Itu yang pertama, sesosif S-nya ya Kak ya. S-nya Kemudian pertama. E-nya emosional. Emosional. Emosional, bagaimana anggota pramuka itu dia bisa tangguh, kemudian dia bisa menghadapi tantangan, kemudian dia bisa juga dirinya ketika menghadapi masalah itu harus seperti apa. Jadi bisa memanage emosinya. Itu yang kedua ya. Kemudian sosnya adalah sosial. Bagaimana dia bisa bekerja sama, bagaimana dia bisa peduli dengan sesama, kemudian bagaimana dia bisa menghargai perbedaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Gitu. Kemudian selanjutnya sesosif iya intelektual. Nah, intelektual ini di mana seorang anggota pramuka itu tadi yang kita sampaikan di awal harus belajar tanpa henti ya. Intelektual itu selalu belajar, selalu upgrade diri, dan itu di pramuka itu diajarkan seperti itu begitu. Bagaimana kita selalu untuk belajar sepanjang hayat gitu, karena memang dunia ini selalu berubah bagi Kak. Nah, yang terakhir adalah fisik. Nah, di pramuka dengan kegiatan-kegiatan lapangannya itu secara tidak langsung adalah melatih fisik dari anggota pramuka. Nah, ketika kelima kecerdasan ini secara terintegrasi, dia dilatih, diasah secara terus-menerus, maka akan terbentuklah generasi yang hebat luar biasa. Dan ketika ini nanti di Bojonegoro, semua anggota pramuka mendapatkan ilmu-ilmu kepramukaan dengan mengasah 5 kecerdasan ini, pasti generasi di Bojonegoro akan menjadi generasi yang tangguh, luar biasa, cerdas secara intelektual, juga cerdas secara spiritual, emosional, fisik. Nah, itu kan secara sosialnya juga yang nantinya akan menjadi generasi yang membanggakan. Oke, luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat dalam pendidikan non formal ini kan memang dianggap sebuah pelengkap, dan tapi kalau di sini kan kalau kita melihat pramuka itu kan luas sekali Kak Ita luas sekali. luas Iya, sekali. iya, Jadi kan iya. kalau Betul Kak. kaitannya muatannya di SKU itu sendiri kan ya tadi memuat kaitannya dengan pendidikan Keterampilan ya Kak ya, kalau di dan SKU, sebagainya. SKK itu ya. Mungkin dari sini belum banyak yang tahu atau gimana Kak Ita ya, atau mungkin dalam hal ini untuk mensiarkan itu tagline atau pramuka membanggakan ini harus bagaimana memuat itu gimana Kak itu? Iya, pramuka membanggakan bagaimana dia harus memuat itu. Nah, sekarang kita kembali lagi Kak. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan di pramuka itu Kak, di situ sebenarnya sudah melatih anak-anak ya. Dan ketika anak-anak beregu, kalau di pramuka itu kan pasti berkelompok gitu ya. Berkelompok itu dia sudah belajar kepemimpinan. Ya kan Kak, kerjasama, kemudian komunikasi, di situ juga ada kerjasama, ada kolaborasi ya, kerjasama, ada kepemimpinan, ada
komunikasi, kemudian ada problem solving. Nah, mereka dengan teman-temannya itu bagaimana menyelesaikan masalah, tantangan-tantangan yang diberikan oleh kakak pembina. Nah, sebenarnya secara tidak langsung ini sudah memberikan nilai kepada bekal kepada anak-anak didik kita untuk menjadi seorang pramuka yang hebat. Nah, lantas bagaimana dia harus menjadi atau akan menjadi pramuka yang membanggakan? Nah, itu tadi Kak, seperti yang kita sampaikan dengan kata bangga tadi. Jadi ketika dia sudah mendapatkan materi-materi atau skill dalam kepramukaan, maka bisa terus di-upgrade dengan cara belajar tanpa henti, aktif berkarya, kemudian niat melayani. Iya. Jadi bagaimana dia peduli, kemudian bagaimana dia mengabdi. Jadi harus menganggap atau harus menjadikan kepedulian dan juga pengabdian itu sebagai bagian dari kehidupan kita, gitu kan. Jadi kalau kita tulus, insya Allah kebaikan akan kembali ke kita, begitu. Kemudian bagaimana dia juga gigih dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi, kalau ingin menjadi pramuka membanggakan, jangan fokus terhadap masalah, jangan fokus terhadap tantangan, tapi fokus pada solusi, begitu Kak ya. Jadi kemudian guyub dan gotong royong. Jadi kalau mau bangga, kalau mau menjadi orang yang membanggakan, pramuka yang membanggakan, jangan menjadi pribadi yang individualisme. Harus mau berkolaborasi. Ya, seperti yang sering kita dengar, kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi, kalau kita mau berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Jadi itulah pentingnya kolaborasi Kak Nicole ya. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi Kak? Agen perubahan. Nah, dimanapun berada, seorang anggota pramuka itu harus membawa dampak, harus membawa manfaat untuk sesama dan harus membawa perubahan positif baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat maupun semua yang ada di sekitarnya. Oke, luar biasa sekali. Saya tadi kalau udah penjelasan Karita tuh sebenarnya benar luar biasa. Ini kita hanya sharing aja kan Kak Rita, apa namanya, kebetulan kan kalau anggota dewasa di pramuka pun mayoritas itu seorang pendidik kan. Kalau di pengajian pramuka kan sebagai pendidik atau guru lah di sekolahnya itu. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang berdampak, kalau menjadi seperti Kak Rita itu kelihatannya kok langsung terjun di lapangan, event-event kegiatan di program-program pendampingan di pelosok-pelosok negeri lah itu. Itu kalau mengakses kayak gitu, caranya gimana Kak? Kalau kira-kira dari kakak kita yang mungkin belum punya akses yang begitu mumpuni seperti halnya Kak Rita tuh, caranya mengakses itu gimana? Apakah itu seleksi itu gimana ya? Oh iya Kak, jadi gini Kak ya, kebetulan memang saat ini selain sebagai kepala sekolah di SD negeri ya Kak ya, kebetulan saya juga trainer nasional untuk bidang numerasi, metodikasi, di mana kita dikirim ke daerah-daerah seluruh Indonesia Kak. Sudah ada beberapa pulau, provinsi besar sampai ke Papua, Sulawesi dan lain sebagainya. Dan kemarin itu harusnya kami ke Aceh Tamiang untuk anak-anak yang terdampak bencana, itu bakti dari BCA. Kemudian yang tanggal 16 besok ini sampai tanggal 4 Juli harusnya kami juga ke Lanijaya, Papua Pegunungan Kak. Tetapi untuk dua daerah ini kami belum bisa berangkat karena ada something important lah kayak jadi ada sesuatu yang ya memang kami harus stay ya. Memang kami harus stay di Bojonegoro dulu, belum boleh kemana-mana. Jadi kami belum bisa bergabung bersama dengan teman-teman seluruh Indonesia. Karena kalau kami kegiatan itu biasanya digabung Kak, trainernya atau timnya itu kita tidak bisa memilih karena itu ditentukan oleh kantor. Jadi dari pihak kantor itu sudah menentukan ABCDE yang terdiri dari berbagai provinsi. Jadi kami sangat benar-benar Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih untuk tergabung ke semacam itu ya? Kalau kita mau gabung ikut kayak gitu. Sebenarnya saya dulu nggak pernah kepikiran Kak
Jadi saya itu nggak pernah kepikiran bahkan untuk bergabung di Kuarcap, saya tidak ada kepikiran bergabung di PGRI, kita nggak ada kepikiran, ataupun semua yang kita jalani saat ini itu tentunya tidak instan gitu kan Kak Niko. Jadi seleksi alam tuh lah ya, kayaknya. Kalau saya Kak Niko ya, bagaimana caranya ya? Dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada saya itu selalu berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik dimanapun saya berada, gitu kan gitu. Jadi ketika kami mungkin menjadi kepala sekolah, meskipun kami berada di pelosok yang dari rumah sekitar 30 menit di tengah sawah, tapi saya tidak menjadikan itu suatu beban gitu. Jadi saya anggap mungkin di sini saya akan lebih banyak memberi manfaat, hingga akhirnya di situ saya mendapati 2 anak Kak, tidak sekolah. Ternyata kita selidiki 2 anak itu tidak memiliki kakak, dan itu kita bantu untuk mencarikan tempat sekolah di sebuah yayasan begitu Kak, yang siap mengcover sampai anak ini sukses dan mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, selain itu Kak, karena saya bertugas di pedesaan, saya juga mendapat kesempatan dari Dinas Pendidikan diajak untuk program Sapa Peduli Siswa, di mana itu untuk memberikan motivasi kepada anak di tengah hutan waktu itu di Soko 4, Papringan, dan seterusnya di daerah situ. Nah, dari pengalaman itu Kak, kemarin ketika ada lomba 100 ide pendidikan untuk Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan oleh Inspirarisgo, nah itu kami angkat tema ATS, anak tidak sekolah. Nah, dari praktik baik yang sudah kami lakukan, mengangkat 2 anak ini, kemudian juga kunjungan kita memberi motivasi, turun ke daerah bersama dengan pimpinan dari Dinas Pendidikan waktu itu, salah satu pimpinan gitu. Jadi kita bisa berdampak ternyata memberikan motivasi, dan ternyata setelah kita turun, anak yang tidak punya akte itu bisa terdeteksi, dan dengan kita bantu itu bisa mendapatkan akses pendidikan gitu Kak, sehingga kita bisa memberikan sumbangan ide untuk 100 ide pendidikan di Kabupaten Bojonegoro yang kemarin penghargaannya dilaksanakan 1 mingguan yang lalu lah. Baru. Nah, itu untuk kedinasan saya Kak. Jadi sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya amanah itu, nanti pasti kebaikan akan kembali ke kita. Nah, terkait dengan gasing itu Kak, bagaimana saya bisa tergabung di situ gitu. Jadi ketika mendapatkan tugas mengikuti pelatihan, selama ini sebelum ikut gasing, yang saya tahu pelatihan paling lama itu ya pramuka itu Kak ya. Kalau di kedinasan itu kan hanya 3 hari, 4 hari kayak pramuka kita KMD, KML, KPD 6 hari. Itu saya pikir sudah paling lama Kak. Nah ternyata Kak, di gasing itu lebih lama lagi, 15 hari Kak. 15 hari, bayangkan Kak, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan kita benar-benar menguras fisik, tenaga, pikiran, tapi kita ikhlas di situ. Pasti saya punya keyakinan bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi saya ikuti bahwa kita sudah diberikan amanah, diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan 15 hari ini, tanpa tahu bahwa nanti akan dipilih beberapa menjadi trainer. Kita nggak tahu Kak awalnya. Jadi kita ikuti, disuruh joget kita ikut joget, disuruh tepuk. Apalagi saya kebetulan sudah lama ikut pramuka ya. Jadi pramuka itu benar-benar Kak ini. Jadi ketika mengikuti itu saya terasa berkegiatan pramuka ya, karena ada tepuknya, ada senam joget-jogetnya dan lain sebagainya itu Kak. Nah ternyata ya itu Kak, dari keikhlasan, dari kalau ketika kita ya itu tadi saya niatkan, pokoknya dimanapun saya mendapat tugas, dimanapun saya berada, saya akan selalu melakukan dan memberikan yang terbaik. Jadi memang di sini dalam artian dari teman Kak Rita, kalau mungkin kakak yang belum punya akses seperti ini, nggak usah bingung kaitannya ordal atau apa. Tidak ada Kak, sama sekali ya. Semua berawal dari diri sendiri. Jadi perubahan sekecil apapun harus diawali dari diri sendiri. Nah, dan prestasi apapun juga harus dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten. Karena saya pribadi sendiri gini Kak Eta, saya itu juga tidak terlalu percaya dengan
konsep orang dalam tuh tidak terlalu, karena dalam prinsip saya pun juga sama. Ketika saya diberikan amanah, diberikan tugas, nah seperti halnya kayak gini ya juga salah satu mungkin inovasi dari walaupun memang dengan seadanya ya. Berdampak sekali ini, mantap sekali. Ya semoga aja nanti bisa memberikan manfaat lah, terutama untuk dari gayam lah ya. Gayam. Dan ternyata prestasi dampak diberikan itu tidak harus dari orang-orang yang berpengaruh, siapapun dari manapun, termasuk kami luar biasa ya. Dan, mantap kali. Karena saya itu dulu terus terang gini Kak Rita, apa namanya kayak agak males gitu ya dulu ketika ada event-event apa itu. Pernah sekali itu dulu saya diminta pada waktu masih zaman jadi DKC dulu pernah kan ada lomba esai menulis Zaman itu. masih muda. Oh. Sekarang juga masih muda. Itu pernah diajak apa namanya teman-teman di koleng ikut event ini kan gitu ya wes. Niat saya cuma ingin bantu aja, cuma ya konteks membantu ini kan juga saya pikirkan ya jangan sampai izin-izin lah gitu. Dan alhamdulillah kan kemarin juga dapat penghargaan walaupun dulu itu bukan juara 1 ya kan. Cuma apa saya tuh nggak ada istilah ordal lah itu. Sekarang mau ordal dari mana Kak? Saya itu asalnya dari Temayang desa, sama seperti Kak Niko kan. Nah, kalau Kak Niko Gayam itu sawah ya? Sama. Kalau saya lebih ke hutan sih Kak. Saya dari desa Soko kan Kak ya. Soko Temayang sana. Oh, dulu pernah saya ikut Raimuna cabang di Patung dulu ya. Lewat Soko kan? Dulu kan saya ketua panitianya. Oh, pasti lewat sumber Soko. Luar biasa. Keren sekali Kak Niko. Kebetulan startcamnya kan Tantangannya apa di sana tantangannya? Walah, Air. sana air. Terus medannya juga sangat Nah itu, saya luar biasa. Kak Niko. Jadi kalau boleh berbagi Kak ya, jadi saya dulu dari Soko ke Pajeng Jalan Raya itu, ketika saya sekolah dulu kan masih jalannya masih seperti sawah gitu Kak, yang masih sangat-sangat apa kayak estetik gitu ya. Itu jalan kaki, kita belum ada kendaraan, jadi kita naik bis dari rumah ke Jalan Raya itu sekitar 8 kilo itu Kak Niko. Kak Niko jadi muter lewat situ ya? Dulu kan mencari rute subcampnya kan lewat. Ketua panitia ini kok jalan? Ya, ikut mantap. Oh iya mantap ya. Hampir bulan-bulan itu PP terus ini ke sana dari Pacap ke sana. Ya luar biasa itu Pajeng itu Kak. Iya. Setelah selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana. Yang mau kesana lagi Kak? Yang di Soko Sendang itu sampai ke situ nggak Kak? Sampai di sana. Dia subcampnya pas di Sendangnya itu yang di hutannya itu. Itu keren sekali. Nanti adik-adik mungkin dari Saka-Saka itu ya. Betul. Kita Jadi ajak memang ke sana itu. sangat eksotis lah sana itu, sangat Eksotis. terjaga sekali alamnya di daerah selatan Kak. Saya tuh di Sokonya itu kan ada juga ada goanya kayak. Oh, gua Gondel. Iya. Kemarin teman-teman juga dulu pas sana panitianya juga ikut napak tilas. Iya, gua Gondel itu Kak. Mantap itu. Tapi ketika dicari nggak nemu-nemu di mana teman. Naik deh, jadi dari sumber air itu harus naik. Luar biasa sekali kayak tadi. Semoga nanti memang benar misi dalam hal ini Pramuka Membanggakan bisa benar-benar membuat kita menjadi bangga menjadi seorang pramuka Karita ya. Ini nggak terasa, ini sudah sangat panjang sekali obrolan kita Karita. Jadi kalau ada waktu nanti barangkali bisa kita ajak lagi kolaborasi mungkin sama Humas Pelancap Karita kegiatan Pramuka Membanggakan. Untuk mungkin yang terakhir Karita ada kiranya ada harapan mungkin pribadi Karita terkait dengan Pramuka Bojonegoro yang mungkin kalau kita lihat Karita itu dari muda kan juga aktif sekali kegiatan Pramuka. Itu harapannya untuk yang saat ini untuk Pramuka itu gimana Kak? Oke, baik Kak Niko, untuk semua teman-teman khususnya adik-adik Pramuka yang saat ini mungkin sudah tergabung di Pramuka, sudah menjadi pengurus Pramuka ataupun yang belum ikut Pramuka semuanya ya. Jadi mengikuti Pramuka itu luar biasa sekali karena Pramuka itu bukan hanya sekedar seragam ataupun atribut yang kita kenakan. Jadi sekali lagi seorang pramuka sejati dia itu akan terus belajar, akan terus berkarya dan memberi manfaat untuk sesama. Jadi seorang pramuka membanggakan, saya yakin nanti adik-adik kedepannya itu akan lebih bisa dari kami yang saat ini. Karena pramuka membanggakan itu ketika adik
mau belajar tanpa henti, mau berkarya, mau memberi manfaat untuk sesama, serta selalu meninggalkan jejak kebaikan di setiap langkah, pasti adik-adik akan bisa menjadi seorang pramuka yang membanggakan. Semangat untuk kita semua. Terima Oke, kasih. luar biasa. Tepuk tangan untuk Karita. Baik, terima kasih Kak Rita atas waktunya, dan untuk kakak pramuka Bojonegoro, jangan lewatkan obrolan-obrolan dalam program Candu ini yang tentunya nanti akan membuat inspirasi bagi kita semuanya. Salam pramuka.